Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Faiz Zamhariri. Yang kedua Muhammad Zaimul Adkia dengan NIM 22121051. Dan yang ketiga Firzi Prananta dengan NIM 221-21046. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami. Yang pertama, analisis teks bahasa Indonesia dan Inggris dari sebuah citra menggunakan pengolahan citra digital. Yang kedua, mengolah citra digital untuk identifikasi uang kertas. Dan yang ketiga, sistem pendeteksi kematangan buah tomat berbasis pengelolaan citra digital menggunakan metode jaringan syaraf tiruan. Research problem yang pertama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan deteksi dan pengenalan teks yang ada dalam gambar, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris yang seringkali terbatas oleh kualitas gambar dan perbedaan gaya font teks. Yang kedua, research problem pada jurnal tentang pengolah citra digital untuk identifikasi uang kertas. Penelitian ini berfokus pada masalah seringnya terjadi kesalahan identifikasi pada uang kertas Indonesia saat transaksi tunai. Kemiripan warna di beberapa pecahan uang membuat transaksi berisiko mengalami keterlambatan atau kesalahan yang merugikan. Untuk mengatasi ini, penelitian ini bertujuan mengembangkan teknik pemrosesan citra yang mampu mengenali uang kertas secara cepat dan akurat, meskipun kondisi uang tidak rapi atau acak. Research problem pada jurnal tentang pendeteksi kematangan buah tomat adalah penelitian ini mengidentifikasi masalah yang terkait dengan proses klasifikasi kematangan buah tomat yang dilakukan secara manual. Proses manual rentan terhadap ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan, terutama ketika tugas klasifikasi harus dilakukan secara massal dan berulang-ulang. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha membangun sistem yang didasarkan pada kecerdasan buatan, yakni jaringan syaraf tiruan dan pemrosesan citra digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi klasifikasi 3 tingkat kematangan tomat, yakni mentah, mengkal, dan matang. Research method yang pertama. Low level. Proses skala kompleksitas warna. Proses ini merubah gambar berwarna asli ke skala abu-abu dengan maksud untuk mempermudah deteksi teks. Tujuannya adalah meminimalkan kerumitan informasi warna sekaligus membantu dalam menemukan kontras warna antara teks dan latar belakang. Yang kedua, mid level. Setelah transformasi grayscale pada gambar, Tesseract OCR digunakan untuk mengenali karakter yang ada dalam gambar ini, melibatkan pemindahan karakter yang ada dalam gambar. Yang ketiga, high level. Menerapkan analisis hasil dari deteksi dan menerjemahkan teks yang diidentifikasi ke dalam format yang dapat dilakukan oleh komputer secara lebih luas. Selanjutnya, research method yang digunakan untuk penelitian identifikasi uang kertas, diantaranya yang pertama, low level. Tahap pertama terdiri dari pengambilan gambar berupa pemindaian uang kertas pada resolusi dan posisi tertentu. Untuk mempersiapkan gambar agar dapat diproses lebih lanjut, beberapa teknik pemrosesan citra dasar diterapkan, yaitu peregangan kontras dan penyesuaian kecerahan. Yang kedua, mid-level. Pada fase ini, dilakukan segmentasi dan ekstraksi ciri. Segmentasi dipisahkan antara foreground dan background. Ditujukan pula untuk fitur yang terdapat pada sudut kanan atas pada uang kertas. Ekstraksi ciri bertujuan untuk menggambarkan secara visual perbedaan antara pecahan dengan cara menggunakan histogram warna, yakni menghitung nilai rata-rata pada 3 saluran warna, yakni pada saluran merah, hijau, dan biru, atau yang biasa disebut dengan RGB, untuk setiap pecahan. Yang ketiga, high level. Dalam tingkat tertinggi, studi ini menggunakan algoritma pencocokan untuk membandingkan gambar uang kertas dengan basis data yang dibuat. Dengan menetapkan tingkat toleransi, algoritma akan memeriksa apakah nilai warna berada dalam rentang yang dapat diterima untuk klasifikasi uang kertas. Proses ini dilakukan dengan menggunakan program Visual Basic yang terintegrasi dengan basis data Microsoft Access.
Research method yang digunakan pada penelitian jurnal tentang pendeteksi kematangan buah tomat. Yang pertama, low level. Pada tahap ini, gambar buah tomat diakuisisi menggunakan kamera dengan latar belakang hitam untuk mengurangi gangguan. Gambar tersebut kemudian dikonversi dari RGB ke saluran individu R, G, dan B, di mana saluran R dipilih sebagai representasi terbaik untuk tahap segmentasi. Yang kedua, mid level. Pada mid level yang pertama yakni segmentasi, perolehan informasi citra objek tomat atau area latar belakang menggunakan teknik Otsu. Metode Otsu sangat baik digunakan pada citra dengan tingkat abu-abu karena hanya memerlukan penyesuaian ambang yang tepat agar objek dan latar belakang menjadi berbeda. Mid level yang kedua adalah operasi morfologi, meliputi closing, hole filling, dan area open. Adalah semua teknik yang termasuk dalam proses ini, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki struktur citra biner untuk mempermudah deteksi objek. Dalam hal ini diwakili oleh tomat pada citra yang bebas dari noise. Yang ketiga adalah high level. High level yang pertama adalah ekstraksi fitur. Fitur warna RGB diekstraksi dari area objek gambar yang diproses dengan operasi morfologis. Setiap nilai intensitas warna R, G, dan B digunakan sebagai parameter inti untuk klasifikasi. Kemudian yang high level yang kedua adalah klasifikasi. Dataset gambar yang diproses dan tersegmentasi digunakan untuk melatih jaringan syaraf tiruan. Model tersebut kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan gambar baru berdasarkan fitur RGB ke dalam salah satu dari 3 tahap kematangan, yakni mentah, mengkal, dan matang. Research objektif judul yang pertama. Berdasarkan semua penelitian yang telah dilaksanakan dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pengolahan gambar berbasis teknologi digital image processing cukup handal dalam melakukan deteksi dan pengenalan teks ke dalam gambar serta memiliki akurasi sebesar 96%. Program tersebut berhasil dan dapat dipergunakan pengenalan teks dari beberapa jenis baik dari foto internet maupun hasil pengambilan gambar. Selanjutnya untuk saran lebih baik ditujukan untuk keperluan pemetaan. Tentang pengembangan lebih lanjut pada gambar-gambar yang berkualitas rendah atau lebih rumit teks berkarakter huruf-huruf yang font bervariasi. Selanjutnya, riset objektif pada jurnal pengolah citra digital untuk identifikasi uang kertas. Studi ini menyimpulkan bahwa histogram warna efektif digunakan dalam identifikasi uang kertas Indonesia. Dengan langkah-langkah pra pemrosesan, peningkatan kualitas citra terbukti meningkatkan akurasi analisis secara keseluruhan. Selain itu, tingkat toleransi yang dipilih berpengaruh pada keberhasilan pencocokan. Untuk studi berikutnya, disarankan untuk membuat tingkat toleransi yang lebih optimal dan memperluas basis data pemrosesan citra untuk mencakup lebih banyak variasi uang kertas. Selain itu, menggunakan beberapa algoritma yang lebih canggih atau mengintegrasikan teknik pembelajaran mesin dapat meningkatkan tingkat pengenalan, terutama untuk uang yang usang atau yang rusak. Research objektif pada jurnal tentang pendeteksi kematangan buah tomat. Hasil penelitian penulis menyebutkan bahwa metode yang mereka kembangkan dapat mencapai tingkat akurasi 100% dalam klasifikasi kematangan tomat, membuatnya efektif dalam membantu petani dan pemangku kepentingan lainnya yang memerlukan klasifikasi tomat menurut tingkat kematangannya. Sistem ini diharapkan tidak hanya mengurangi jumlah waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk klasifikasi manual, tetapi juga sangat meningkatkan konsistensi hasil klasifikasi. Saran, yang pertama adalah untuk penambahan kategori kematangan. Saat ini sistem mengklasifikasikan tomat menjadi 3 tingkat, yakni mentah, mengkal, dan matang. Akan lebih baik jika tingkat kematangan yang lebih rinci ditambahkan seperti terlalu matang atau busuk. Yang penting dalam proses distribusi dan penjualan produk. Yang kedua, implementasi aplikasi pada perangkat mobile atau IoT. Penerapan teknologi ini dapat dibuat lebih ramah pengguna bagi petani melalui aplikasi mobile atau mengintegrasikan sistem ke dalam perangkat IoT. Misalnya, penyertaan perangkat mobile memungkinkan klasifikasi tomat secara langsung di ladang, sementara perangkat IoT dapat ditempatkan di titik pemrosesan untuk klasifikasi otomatis. Yang ketiga adalah penerapan deep learning.
Adopsi pendekatan deep learning seperti jaringan saraf konvolusional atau Convolutional Neural Network atau disingkat CNN meningkatkan efektivitas sistem dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek yang lebih kompleks. CNN dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang fitur gambar seperti tekstur dan pola yang tidak terbatas pada warna, hingga memungkinkan klasifikasi yang lebih presisi.